Baik Pak, perkenalkan nama saya John Kandana Sibuan dengan NPM 2234101192. Di sini saya ingin menjelaskan sebagai bagian dari ujian tengah semester, yaitu adalah SPSS atau pengolahan data. Dan sebelum masuk pada bagian SPSS-nya, di sini saya akan menunjukkan hasil dari Excel saya, yaitu adalah ini. Dan ini adalah kode-kode yang akan saya gunakan nanti pada SPSS. Baiklah, kita akan masuk pada bagian SPSS-nya. Nah, pada bagian SPSS-nya, yang akan kita masukkan adalah pertama pada bagian variable view seperti nama responden, kelas responden, jenis kelamin, konsentrasi atau peminatan, dan kebutuhan penggunaan laptop. Pada bagian ini kita tidak boleh menggunakan spasi dan spasinya kita ubah menjadi underscore. Nah, pada bagian nama responden, tag-nya kita ubah menjadi string dikarenakan pada bagian nama tidak ada angka yang ada hanya huruf-huruf saja. Dan pada bagian width kita ubah menjadi 100 agar nama-nama yang keluar nanti menjadi lebih lengkap dan tidak disingkat. Dan semua desimal pada bagian variable v ini kita ubah menjadi 0 agar nantinya hasil yang keluar tidak berkoma. Lalu pada bagian label kita sudah bisa dapat menggunakan spasi. Nah, pada bagian kelas responden, jenis kelamin, konsentrasi peminatan, dan kebutuhan penggunaan laptop, kita mengubah value-nya atau menambahkan. Yang pertama seperti kelas responden, yaitu yang pertama ada 6MB, kedua 6MC, ketiga 6MG, keempat 6MF, dan kelima 6MH. Lalu pada bagian jenis kelamin, yaitu yang pertama laki-laki, lalu yang kedua adalah perempuan. Lalu pada bagian konsentrasi atau peminatan, yaitu yang pertama adalah manajemen pemasaran, lalu nomor dua manajemen keuangan, nomor tiga manajemen sumber daya manusia, dan nomor empat belum memutuskan. Lalu pada bagian kebutuhan penggunaan laptop atau jawaban-jawaban dari para responden, yaitu yang pertama adalah meminjam teman, yang kedua menggunakan telepon pintar atau handphone, dan yang ketiga menggunakan laptop pribadi. Setelah kita selesai pada bagian variable view ini, kita masuk pada data view. Pada bagian data view ininya kita tiap-tiap table kita perlebar agar nanti hasilnya bisa lebih jelas atau lebih terlihat. Untuk mengambil data-data pada bagian ini, kita harus mengambil dari Excel yang sudah kita kerjakan tadi. Nah, inilah data yang sudah kita copy dari Excel dan kita pindahkan ke SPSS. Setelah selesai memindahkan semua data-data ini, kita masuk kepada bagian Analyze. Lalu kita tekan bagian deskriptif statistik dan kita ambil pada bagian deskriptif. Nah, lalu pada bagian deskriptif, semua semua bagian dari table ini kita pindahkan kepada bagian dari table variabel atau S. Nah, ini adalah hasil dari deskriptif yang tadi sudah kita kerjakan. Lalu kita pindah lagi ke bagian SPSS-nya dan kita tekan lagi analyze, lalu deskriptif statistik dan pada bagian frekuensi. Pada bagian frekuensi ini yang tidak kita pindahkan hanya bagian nama responden, yang lainnya kita pindahkan ke bagian variabel atau S. Lalu kita tekan pada bagian statistik dan kita tekan pada bagian mode. Lalu kita tekan lagi pada bagian charts dan kita pilih lagi pada bagian bar charts. Lalu kita tekan OK. Nah, ini adalah hasil frekuensi yang tadi kita kerjakan. Dan nanti penjelasannya akan saya jelaskan pada lembar jawaban kerja UTS saya. Ini adalah bar chart atau diagram dari tiap-tiap bagian tadi seperti kelas responden, lalu ada jenis kelamin, lalu ada konsentrasi atau peminatan, dan yang terakhir ada kebutuhan penggunaan laptop atau jawaban daripada para responden. Baiklah, sekarang saya akan memperlihatkan bagian dari lembar jawaban saya. Ini adalah lembar jawaban saya, ini adalah pengantar dan atau pendahuluan, dan ini adalah yang kedua atau hasil penggunaan data dan analisis. Nah, baiklah akan saya bacakan hasilnya, yaitu yang pertama dari frekuensi kelas responden. Pada tabel di nomor satu ini dapat ditunjukkan bahwa kelas 6MH memiliki jumlah responden terbanyak yaitu 18 orang atau 34,6%. Diikuti kelas 6MF sebanyak 16 orang atau 30,8%. Kelas 6MG sebanyak 10 orang atau 19,2%. Kelas 6MB sebanyak 5 orang atau 9,6%. Dan yang terakhir kelas 6MC dengan jumlah paling sedikit yaitu 3 orang atau 5,8%.
dan total keseluruhan responden berjumlah 52 mahasiswa atau 52 responden. Lalu yang kedua ada frekuensi jenis kelamin. Pada tabel frekuensi jenis kelamin diketahui bahwa responden perempuan mendominasi dengan jumlah 37 orang atau 71,2%, sedangkan responden laki-laki berjumlah 15 orang atau 28,8%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa yang menjadi responden adalah responden survei adalah perempuan. Lalu pada bagian yang ketiga yaitu adalah frekuensi konsentrasi peminatan. Pada tabel konsentrasi peminatan menunjukkan bahwa manajemen keuangan menjadi pilihan terbanyak dengan 28 mahasiswa atau 53,8%, disusun dengan manajemen pemasaran 12 orang atau 23,1%, dan manajemen sumber daya manusia 11 orang atau 21,2%, dan yang terakhir satu orang 1,9% yang belum memutuskan apa konsentrasinya. Lalu pada bagian yang keempat ada frekuensi kebutuhan penggunaan laptop. Berdasarkan tabel dari nomor 4, sebagian besar responden menggunakan laptop pribadi dalam kegiatan perkuliahan yang sebanyak 35 orang atau 67,3%, dan sebanyak 9 orang atau 17,3% menggunakan ponsel pintar atau handphone, dan ada 8 orang yang atau 5,4% yang masih meminjam laptop dari teman. Lalu yang terakhir ada bagian statistik deskriptif tadi, yaitu pada tabel statistik deskriptif menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki sampel atau n valid sebesar 52 tanpa data yang hilang atau missing. Variabel kelas responden memiliki nilai rata-rata 3,63 dengan standar atau simpangan baku atau standar deviasi 1,28, menunjukkan sebaran kelas yang cukup bervariasi. Variabel jenis kelamin memiliki rata-rata 1,71 mendekati kategori perempuan. Dan variabel konsentrasi peminatan memiliki rata-rata 2,02 yang berada di kisaran kategori manajemen pemasaran. Lalu variabel kebutuhan penggunaan laptop memiliki rata-rata 2,5 yang mendekati kategori menggunakan laptop pribadi atau pada kode yang ketiga. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil pengolahan data SPSS terhadap 52 mahasiswa, sebanyak mahasiswa semester 6 Fakultas Ekonomi UMI diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Kelas 6 MH memiliki jumlah mahasiswa terbanyak 34,6%, diikuti kelas 6 MF 30,8%, sehingga keduanya mendominasi lebih dari 65% sampel. Mahasiswa perempuan mendominasi dengan proporsi 71,2% dibandingkan laki-laki sebesar 15,8%. Konsentrasi perempuan manajemen Konsentrasi manajemen keuangan paling baik dipilih 53,8%, menunjukkan tingginya minat mahasiswa pada bidang keuangan. Sebagian besar mahasiswa 67,3% menggunakan laptop pribadi sebagai perangkat utama dalam perkuliahan. Pada bagian statistik deskriptif, nilai rata-rata atau nilai min dan standar deviasi atau simpangan baku keempat variabel mengkonfirmasi temuan analisis frekuensi di atas dengan nilai valid N atau sampel sebanyak 52, menandakan tidak ada data yang hilang dalam dataset ini. Baik Pak, sekian hasil dari penjelasan saya atau presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah dalam pengerjaan. Terima kasih Pak.